Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rubah Diansa dari kelompok B9, yaitu tutorial Dr. Aili. Di sini saya menjelaskan terkait peta konsep untuk thalassemia. Untuk yang pertama, pada peta masalahnya yaitu Taufik, bayi laki-laki dengan keluhan utamanya yaitu pucat, untuk riwayat sekarangnya yaitu lemah dan tampak warna kekuningan. Tidak ada riwayat pendarahan, bayi pucat 2 bulan yang lalu dan nafsu makannya yang buruk. Untuk riwayat penyakit ini yaitu kalau 3 tahun dalam menurut riwayat keluarganya yaitu laki-lakinya 3 tahun dalam sehat, penyakit yang serupa dalam keluarga yang tidak diketahui. Untuk keterangannya, Taufik 2 dari 2 bersaudara, lahir spontan tanpa asfiksia, lahir cukup bulan. Penurunan fisiknya yaitu nadi 144 kali per menit, tekanan darahnya 90 per 60, RL-nya 50 kali per menit, suhu badannya normal. Untuk BB-nya 5,5 kg, PB-nya itu 58 cm, kulit mukosa membran tampak pucat dan agak kuningan, auskultasi, dada terdengar bising sistolik pada seluruh perikardium, abdomen setelah teraba pembesaran, hepar 4 cm, bawah arkus costa kanan, konsentrasi keras dan permukaan rata, pembesaran limfa 5 cm di bawah arkus costa kiri, limfadenopati tidak ditemukan. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya yaitu RBC 2,4 kali 10⁻12, HB-nya 4,6 gram, HCT-nya 13,6%, MCV-nya 58 gram, MCH-nya 22 Ig, MCHC-nya yaitu 27 gram, RDW-nya 15%, PLT-nya 215. Untuk hitungnya itu 49%, jenisnya polimorf. Leukositnya 1%, basofil 2%, eosinofil 3%, monosit. Total bilirubinnya itu 32 mg, bilirubin indirectnya 27 mg. Untuk urinasinya dalam batas normal. Lanjut untuk peta masalahnya yaitu pada perkembangan fetus. Proses erythropoiesis awalnya terjadi pada hati, kemudian dan pada usia pertengahan kehamilan mulai beralih ke susun tulang. Pada usia kehamilan 6-10 minggu ini, mayoritas dari hemoglobin yang ada pada bayi yaitu HbF-nya, mayoritas dari rantai globin yang dibentuk adalah subunit globin alfa dan subunit globin fetal. Pada sekitar usia 30 mingguan, jumlah pembentukan rantai globin fetal mulai menurun. Dan jumlah rantai globin beta meningkat sehingga jumlah HbF menurun dan HbA-nya meningkat. Setelah lahir, jumlah pembentukan HbF akan terus menurun dan HbA meningkat sehingga 65-98% dari Hb tubuh adalah HbA. Gen globin beta terletak di lengan pendek kromosom 11. Thalassemia beta terjadi oleh karena mutasi resesif dari 1 atau 2 rantai globin beta tunggal pada kromosom 11. Dalam keadaan normal, HbF atau fetal hemoglobinnya yang terdiri dari 2 rantai yaitu alfa dan 2 rantai Y-nya terdapat pada eritosit janin mulai dari minggu ke-6 kehamilan. Kemudian HbF-nya mulai digantikan oleh HbA atau adult hemoglobin yang terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai beta sejak sebelum kelahiran. Rantai Y-nya digantikan dengan rantai beta berkaitan dengan rantai beta alfa membentuk HbA. Reduksi dari rantai globin beta menyebabkan penurunan sintesis dari HbA serta meningkatnya rantai globin alfa bebas. Hal ini menyebabkan terbentuknya eritosit yang hipokromik dan mikrositik. Ketidakseimbangan sintesis rantai globin A dan beta mempengaruhi derajat thalassemia. Mekanisme pembentukan darah diawali dengan terjadinya pembentukan erythropoiesis. Erythropoiesis dimulai dari sel proerythroblast yaitu sel besar berkromatin longgar anak inti dan sitoplasma basofilik. Dilanjut dengan endoplasma basofilik yaitu sel yang lebih kecil, intinya padat, sitoplasma atau basofilik bebas menghasilkan hemoglobin banyak. Sel ketiga adalah endoplasma polikromatofil yaitu fase di mana volume sel dan polisomnya berkurang dan sitoplasma mulai terdiri hemoglobin atau asidofil. Yang keempat yaitu adalah erythroblast ortokromatofil
nematofilik atau normoblas, yaitu sel yang sitoplasma seluruhnya asidofil dan ini memadat, kemudian di sel ditolak keluar dan polisom masih ada sedikit yang disebut sebagai retikulosit. Ada 3 faktor yang mempengaruhi eritropoiesis, yang yaitu eritropoietin, kemampuan respon suntulan, dan integritas proses pematangan eritrosit. Jumlah eritrosit baru lahir berkisar antara 5 sampai 7,5 juta. Untuk mengkompensasi konsentrasi oksigen yang relatif rendah dalam uterus, neonatus mempunyai hidroeritrosit yang lebih tinggi dari orang dewasa. Usia eritrosit fetal 80-100 hari, lebih pendek dari orang dewasa kurang lebih 120 hari. Dan jumlah sel darah merah mulai menurun sedikit setelah lahir. Setelah usia eritrosit 120 hari, eritrosit akan mengalami proses penghancuran atau destruksi. Tidak seimbang sintesis rantai global, rantai globin alfa dan beta mengurangi derajat thalassemia. Presipitat yang terbentuk dari akumulasi rantai alfa membentuk badan inklusi pada eritrosit, menyebabkan kerusakan membran eritrosit setelah destruksi di eritroblas yang sedang berkembang di susun tulang. Kerusakan membran menyebabkan imunoglobulin dan komplement berkaitan dengan membran berisinya pada markofag untuk menyingkirkan prekursor eritroid dan eritrosit yang rusak. Sel retikuloendotelial menyingkirkan eritrosit abnormal dari limfa hati dan susun tulang sebelum masa hidupnya berakhir, sehingga tercipta keadaan anemia hemolitik. Eritropoiesis yang tidak efektif setelah hemolisis ini adalah tanda utama dari thalassemia beta. Eritrosit masih dapat mempertahankan produksi rantai Y, dan di mana rantai Y mampu berkaitan dengan rantai alfa bebas yang berlebihan membentuk ABF. Karena pengikatan tersebut, kadar rantai alfa bebas turun sehingga mengurangi gejala penyakit dan menyediakan hemoglobin tambahan yang mampu mengikat oksigen. Namun kenaikan kadar ABF ini juga berakibat meningkatnya afinitas oksigen yang mengakibatkan terjadinya hipoksia. Keadaan anemia beserta hipoksia menstimulasi produksi eritropoietin. Eritropoietin merupakan sitokin yang menginduksi eritropoiesis, menghambat apoptosis dan mengizinkan sel progenitor eritroid berproliferasi. Eritropoiesis yang tidak efektif meningkat menyebabkan perluasan dan deformitas tulang. Pada pasien yang tidak rutin menjalani transfusi, terjadi peningkatan eritropoiesis lebih dari normal. Akibatnya jadi hiperplasia susun tulang 15-30 kali normal dengan manifestasi berupa fases thalassemia. Penipisan korteks pada banyak tulang dengan kecenderungan terjadinya fraktur dan penonjolan tulang tengkorak dengan penampakan rambut berdiri atau hair on end pada sinar foto atau ada foto sinar X. Fases thalassemia atau disebut fases Colli khas pada thalassemia akibat pembesaran tulang tengkorak dan tulang wajah dengan bentuk muka mongoloid. Pembesaran abdomen akibat pembesaran hati dan limfa terjadi karena destruksi eritrosit yang berlebihan dan hemopoiesis ekstramedular. Hemolisis ini juga mengakibatkan eritropoiesis yang tidak efektif, menghambat produksi hepsidin oleh hati. Hepsidin bertugas melakukan absorpsi besi dan pelepasan besi dari makrofag serta hepatosit. Maka pada thalassemia beta terjadi peningkatan absorpsi besi setelah pelepasan besi dari makrofag, berakibat penumpukan besi pada sirkulasi dan kemudian pada organ-organ besi disimpan dalam jaringan dalam bentuk ferritrin yang kemudian terdegradasi menjadi hemosiderin. Sehingga pada thalassemia beta kadar ferritin serta hemosiderin meningkat. Mulainya gejala klinis thalassemia beta mayor terjadi berangsur-angsur pada umur 16-12 bulan. Bayi tampak pucat, irritabel, anoreksia, demam, dan adanya pembesaran abdomen. Anemia berat menjadi nyata 3-6 bulan setelah lahir pada sintesis rantai Y tidak digantikan oleh sintesis rantai beta. Pada pemeriksaan laboratorium ditemukan gambaran anemia hipokomik berat dan mikrositosis. Karakteristik thalassemia mayor adalah berkurangnya kadar hemoglobin kurang dari 7 gram, yaitu saat hipoksia mulai terjadi. Morfologi eritrosit abnormal dengan banyak mikrosit, poikilosit bizar, redox sel, dan sel target. Rendahnya kadar hemoglobin dapat menimbulkan gejala seperti pusing, lesu, lelah, dan tidak mampu untuk berolahraga. Gangguan tumbuh kembang umum terjadi pada pasien thalassemia mayor anak dan remaja
disebabkan oleh anemia kronik dan penumpukan besi akibat transfusi rutin. Lalu diagnosis bandingnya yaitu berdasarkan pada penyakit mendasari pada terjadi hemolysis. Tes banding dapat dikelompokkan menjadi autoimun, hemolysis, dan induksi obat dapat diakibatkan bisa hewan, enzimopati, hemoglobinopati, infeksi, membranopati, penyakit sistemik, dan trauma. Untuk pertama aluminium, contohnya reaksi transfusi dan penyakit hemolysis pada fetus dan neonatus. Untuk autoimunnya yaitu anemia hemolitik autoimun atau AHAI, dapat dibagi menjadi dua, yaitu AHAI hangat dan dingin. Lalu jika ada hemolysis terinduksi obat, contohnya anemia hemolitik yang disebabkan oleh obat mikroangiopati dan drug induced immune hemolytic anemia. 4. Bisa hewan. Hemolysis juga disebabkan oleh bisa hewan, misalnya gigitan ular atau laba-laba dan jenis tertentu. Enzimopati yaitu contohnya penyakit enzimopati yang bisa menyebabkan hemolisis adalah defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase dan defisiensi pyruvate kinase. Untuk mekanismenya yaitu menyebabkan hemolisis oksidatif. Penyakit dapat diagnosis dengan mengukur kadar enzim yang terkait. Untuk hemoglobinopati yaitu penyakit yang bisa menyebabkan anemia hemolitik adalah thalassemia dan sickle cell disease. Yang ketujuh ada infeksi, yaitu infeksi yang menyebabkan hemolisis adalah malaria, trypanosoma, dan babesiosis. Lanjut untuk penata laksanaan dari thalassemia mayor ini, yaitu prinsipnya mengatasi kondisi anemia dan mencegah hemosiderosis, yaitu penumpukan FV pada organ. Transfusi PRC, packet red blood cell untuk memelihara HB lebih dari 10 dalam setiap 4-5 minggu. Ada iron cleating agent, yaitu obat deferoxamine dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pengendapan FE pada organ. Terapi lain sesuai dengan komplikasi yang terjadi ada bone marrow transplant, splenectomy, atau prosedur pengangkatan limfa baik sebagian maupun seluruhnya. Untuk pencegahannya, untuk melakukan sering screening thalassemia untuk melalui pemeriksaan darah. Screening ini sebaiknya dilakukan pada usia remaja atau calon pengantin dengan tujuan mendeteksi apakah calon ayah atau ibunya ini memiliki gen pembawa sifat thalassemia atau tidak. Untuk melakukan lanjut untuk prognosisnya, yaitu ini pada thalassemia minor memiliki posisi yang sangat baik. Tetapi thalassemia mayor ini yaitu sangat gantung dari transfusi atau dari zat besi, ya, atau bisa disebut diet malam. Lanjut untuk BAP nya yaitu mengenal benefit, dokter maksimal mungkin untuk kesembuhan pasien mulai anamnesa, pemvis sampai periksa laborat. Untuk norma visinya yaitu memberikan pengobatan dan tetas sehingga melakukan pengobatannya lebih cepat dan tepat sesuai dengan kondisi pasien. Untuk yang autonominya menghargai segala keputusan pasien dan tidak lupa mengisi form konsen sebelum melakukan tindakan. Untuk justisnya tidak menentangkan antara pasien thalassemia, dokter harus berlaku adil. Untuk PHOP-nya yaitu ada promotion, edukasi akan thalassemia terkait dengan penyakit ini atau contohnya kayak thalassemia ini penyakit genetik dan sebagainya. Untuk visi protesifnya itu DNA screening atau untuk mendeteksi tes belum nikah. Early diagnosis dan treatmentnya yaitu apabila pasien mengalami gejala anemia thalassemia, cek anemi atau cek iterit, cek KB dan sejenisnya. Untuk disability limitationnya yaitu tetap mereka pengobatan berupa transfusi darah berkala. Untuk rehabilitasinya yaitu cek berkala. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua.